Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir pagi tadi resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-11 tingkat Provinsi Maluku Utara di Sofifi. 10 paket sabu seberat 3,7 gram beserta pemiliknya kembali diamankan Satres Narkoba Polres Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juli 2024 bersama saya Titi Kira. Berita pertama, PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir pagi tadi resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-11 tingkat Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Selengkapnya dilaporkan reporter Nanang Adrani berikut ini. Olahraga Pelajar Daerah 11 Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang dipusatkan di Sofifi ini merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh siswa-siswi pelajar untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka dalam berolahraga. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-11 Provinsi Maluku Utara mulai digelar hari ini hingga tanggal 27 Juli 2024 dipusatkan di Sofifi. Pembukaan Popda 11 dibuka PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir di halaman kantor Gubernur Gosale Puncak Sofifi pagi tadi, ditandai dengan pemukulan tifa oleh PJ Gubernur Maluku Utara, Kabinda, Forkopinda, dan Kadispora serta Ketua KONI Maluku Utara. Dengan dibukanya Popda, seluruh rangkaian pertandingan pada 7 cabang olahraga resmi dimulai. Sebanyak 1.035 peserta akan menunjukkan kemampuannya untuk meraih prestasi. PJ Gubernur Maluku Utara Samsudin Akadir menyampaikan bahwa Popda merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh siswa dan siswi maupun pelajar dari masing-masing daerah di Provinsi Maluku Utara untuk menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimiliki dalam berolahraga. Karena itu, bukan medali kemenangan, tetapi semangat kebersamaan dan sportivitas harus dijunjung dalam Popda. Pekan Olahraga Pelajar Daerah 11 Provinsi Maluku Utara tahun 2024 yang dipusatkan di Sofifi ini merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh siswa-siswi pelajar dari masing-masing daerah di Provinsi Maluku Utara untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka dalam berolahraga. Dilaksanakannya Popda pada tahun ini bukan hanya tentang memenangkan medali atau trofi, tapi juga tentang semangat kebersamaan dan sportivitas. Maluku Utara, kata PJ Gubernur, memiliki atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga, baik prestasi tingkat daerah maupun di nasional. Karena itu, melalui penyelenggaraan Popda tahun ini, diharapkan rekam jejak prestasi yang ditorehkan oleh para atlet sebelumnya dapat diwariskan kepada generasi saat ini. Maluku Utara selalu mempunyai atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga, baik prestasi pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Melalui penyelenggaraan Popda tahun ini, diharapkan rekam jejak prestasi yang ditorehkan oleh para atlet sebelumnya dapat diwariskan pada generasi saat ini untuk mewujudkan masa depan atlet daerah cemerlang dan dapat mengharumkan nama daerah di Provinsi Maluku Utara. Kompetisi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pelaksanaan pembukaan, para atlet dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara mulai hari ini berlaga untuk memperebutkan medali pada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan. Nanang Adrani melaporkan. Pemerintah Kota Ternate menyiapkan anggaran 1,5 miliar rupiah untuk pengerjaan infrastruktur 2 lapangan penunjang Stadion Gelora Kiraha menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 yang akan digelar di Kota Ternate pada Oktober nanti. Reporter Syakir Saleh menurunkan laporannya. Pemerintah Kota Ternate mengapresiasi pengerjaan renovasi Stadion Gelora Kiraha Ternate yang dilakukan oleh PT Malut Maju Sejahtera atau MMS. Sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut, sejumlah pengerjaan di dalam stadion merupakan tanggung jawab penuh PT MMS. Namun untuk pengerjaan penunjang di luar stadion menjadi tanggung jawab Pemkot Ternate yang dianggarkan melalui APBD, seperti pengerjaan drainase di luar stadion untuk mengalirkan air buangan dari dalam lapangan ketika terjadi hujan deras.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli mengatakan saat ini yang sedang dikerjakan pihak PUPR yakni pembuatan drainase di sisi luar utara stadion. Ini untuk mengkoneksikan air buangan dari dalam lapangan sehingga tidak terjadi genangan. Salah satunya adalah drainase air buangan dari dalam lapangan keluar. Nah, itu ada di APBD tahun 2024 di Dinas PUPR. Nah, dan itu sudah mulai proses pekerjaan. Nah, jadi dukungan ini adalah bagian dari kemitraan kita antara Pemkot dengan MMS tadi sebagai bentuk komitmen awal kita untuk bagaimana Gelora ini sama-sama tonglia, sama-sama orang punya. Selain itu, menurut Rizal, pihaknya juga memberikan dukungan terhadap 2 stadion penyangga sebagai lapangan latihan saat kompetisi Liga 1 berlangsung di Kota Ternate, yakni lapangan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, dan lapangan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, berupa pembuatan ruang ganti serta ruang bilas termasuk bench pemain. Jadi konstruksinya saya sudah diberi contoh dari mereka untuk nanti itu menjadi prototipe untuk kita bisa buat di sana. Iya, anggarannya mungkin 7,5 di Gambesi, 7,5 di Sulamadaha dengan struktur yang sederhana saja. Paling tidak pemain itu sebelum dia main dia ganti baju dulu, setelah dia main mungkin dia bilas sedikit dulu baru ganti baju. Itu saja yang kita siapkan. Menurut Rizal, untuk dukungan infrastruktur di 2 lapangan penunjang tersebut diakomodir melalui APBD 2024 dengan besaran anggaran 1,5 miliar sebagai bentuk dukungan Pemkot untuk kompetisi kasta tertinggi di tanah air tersebut. Syakir Saleh melaporkan. 10 paket sabu seberat 3,7 gram beserta pemiliknya kembali diamankan Satres Narkoba Polres Ternate. Berikut laporan reporter Irwan Jailani. Satu terduga tersangka penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu kembali diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Terduga tersangka dengan inisial RFB 22 tahun diringkus tim Satres Narkoba berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Kamis 18 Juli 2024. Kapolres Ternate AKBP Niko Irawan melalui Kasih Humas AKP Umar Kombong saat dikonfirmasi mengatakan pengungkapan kasus narkoba di Polres Ternate ini atas laporan masyarakat yang diterima anggota. Selain terduga tersangka, anggota juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu sebanyak 10 kantong plastik bening berukuran kecil dengan berat bruto 3,7 gram. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 18.20 Satuan Narkotika Polres Ternate berhasil mengamankan seorang laki-laki dengan inisial RFB umur 22 tahun yang bersangkutan diamankan karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika Kota Ternate. Adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan yakni sebanyak 10 paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 3,7 gram. Saat ini terduga tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Makopolres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan kepemilikan 10 saset sabu. Selain dilakukan pemeriksaan, anggota juga melakukan tes urin terhadap terduga tersangka dan hasilnya positif. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tahapan pencalonan atau pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 akan berlangsung pada Agustus mendatang. Anggota Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara Rusli Saraha mengingatkan pentingnya pengawasan ketat selama proses ini berlangsung. Rusli menekankan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pencalonan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Rusli juga menghimbau kepada seluruh partai politik dan calon independen untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Pilkada 2024 di Maluku Utara diprediksi akan menjadi ajang kompetisi yang ketat dengan banyaknya pasangan calon yang siap bertarung untuk memperebutkan kursi kepala daerah. Dalam konteks ini, peran pengawasan dari Bawaslu menjadi sangat krusial untuk menjaga agar setiap tahapan pilkada berlangsung dengan baik dan tidak kecurangan. Rusli juga menyampaikan bahwa Bawaslu Maluku Utara telah mempersiapkan berbagai strategi pengawasan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran. Dengan tahapan pencalonan yang akan segera dimulai, seluruh mata tertuju pada proses pendaftaran pasangan calon. Diharapkan proses ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan calon-calon pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi Maluku Utara.
Saudara, tingkat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Timur, pemerintah daerah setempat berencana mendirikan perguruan tinggi. Targetnya bisa direalisasikan pada akhir tahun 2024. Reporter Turaikia Samsudin menurunkan laporannya. Bupati Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yakub mengungkapkan indeks pembangunan manusia IPM di Kabupaten Halmahera Timur masih berada pada level yang rendah. Menurut Bupati, salah satu faktor penyebab rendahnya IPM di wilayah tersebut adalah tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya hanya mencapai jenjang SMA sederajat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Halmahera Timur sedang merencanakan pendirian perguruan tinggi di daerah tersebut. Langkah ini, tegas Bupati, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat setempat yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan IPM. Dari indeks pembangunan manusia, kan ada dua sumber elemen mendasar, pendidikan dan kesehatan. Dari aspek pendidikan, itu range selama pendidikan Halmahera Timur itu kan dia terhenti di pendidikan menengah, SMA. Karena kami belum memiliki perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saya dengan Pak Anjas, sekarang ini kami sementara menggodok untuk pembangunan pendirian perguruan tinggi. Sehingga mudah-mudahan bisa menaikkan sedikit indeks pembangunan manusia. Insya Allah sekarang dokumen perguruan tinggi sudah sementara disusun. Insya Allah di akhir tahun sudah bisa di launching dan bisa diletakkan batu pertama insya Allah. Ada keyakinan itu. Bupati Ubaid Yakub juga berharap dengan adanya perguruan tinggi di Halmahera Timur akan tercipta lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka. Pemda Halmahera Timur optimis bahwa dengan adanya fasilitas pendidikan tinggi di daerah tersebut akan tercipta peningkatan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Turaikia Samsudin melaporkan. Sementara itu, pendengar, akademisi Universitas Pasifik meminta pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengevaluasi dampak baik dari sisi ekologi hingga sosial ekonomi masyarakat setelah ditetapkannya kawasan konservasi perairan di tahun 2020 lalu. Kita ikuti laporan reporter Sofyan Tokubu berikut ini. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah menetapkan kawasan konservasi perairan sejak tahun 2020 lalu. Kawasannya mulai dari Kecamatan Pulau Rau hingga Tanjung Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan. Namun belum terlihat adanya pemanfaatan dari kawasan tersebut. Hal ini diungkapkan dosen program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pasifik Morotai, Kismanto Koroi, kepada RRI. Menurutnya, sesuai pengamatan di lapangan bahwa pemerintah belum mengadakan evaluasi terkait dampak positif dari sisi ekologi bahkan di sisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dinilai penting adanya perhatian serius. Secara pribadi, kalau saya mau melihat soal ini kawasan konservasi adalah salah satu tujuan yang mungkin baik, hanya saja bagaimana pengelolaannya itu yang perlu untuk dilihat lagi, perlu untuk orang evaluasi lagi. Sejauh ini memang untuk di Pulau Morotai sendiri sejak tahun 2020 itu sudah ditetapkan kawasan konservasi, ya mulai dari Pulau Rau sampai Tanjung Dehegila. Itu satu bukti bahwa ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan kontribusinya terhadap perlindungan sumber daya khususnya yang ada di wilayah pesisir dan laut. Nah, sejalan dengan hal ini, sampai sejauh ini kita belum melihat apakah pemanfaatan kawasan konservasi itu setelah ditetapkan. Kismanto menambahkan, kawasan konservasi perairan yang sudah ditetapkan itu untuk melindungi spesies tertentu maupun ekosistem seperti terumpu karang hingga spesies yang dianggap endemik. Oleh sebab itu, penetapan kawasan konservasi tidak hanya mengutamakan target secara nasional, sementara di sisi lain, esensi dari pelindungan konservasi tidak tercapai. Nah, untuk ini ekosistem pesisir yang sepemahaman saya, yang penetapan kawasan konservasi di Pulau Rau sampai Tanjung Dehegila itu perlindungan terhadap ini beberapa spesies-spesies tertentu maupun ekosistem ya secara umum itu ada ekosistem terumpu karang, kemudian ini ikan-ikan ekonomis penting lainnya, dan juga spesies yang dianggap endemik maupun akan mengalami kepunahan itu juga termasuk dalam perlindungan di kawasan konservasi, sehingga target secara nasional itu tercapai. Sementara di sisi yang lain,
esensi prinsip dari perlindungan, dari konservasi itu tidak kita capai. Ismanto mengatakan dari pihak perguruan tinggi hanya bisa berharap kepada pemerintah daerah terkait evaluasi pemanfaatan konservasi, sebab pihak kampus terutama Fakultas Perikanan yang bergerak sesuai topoksi pada aspek pendidikan dan penelitian. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024 di 10 kabupaten kota di Maluku Utara akan dimulai dilaksanakan besok. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Nanang Adrani berikut ini. Di Maluku Utara kita ada sekitar 6 kabupaten kota yang melakukan launching. Untuk kota Ternate itu launchingnya di hari Selasa besok bertempat di kantor Camat Ternate Selatan. Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024 mulai besok dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku Utara serta pada 10 kabupaten kota sampai ke kecamatan dan desa. Pelaksanaan imunisasi nasional polio tersebut untuk Maluku Utara tidak dilakukan seremoni namun langsung dilakukan secara serentak di Maluku Utara. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara melalui Kepala Seksi Imunisasi dan Surveillance Irwan Mustafa menjelaskan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio akan dilakukan launching di 6 kabupaten kota, sementara untuk tingkat provinsi tidak dilakukan launching, namun akan dilakukan kunjungan oleh PJ Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara di Puskesmas Galala pada tanggal 29 Juli 2024. Untuk di Maluku Utara kita ada sekitar 6 kabupaten kota yang melakukan launching. Untuk kota Ternate itu launchingnya di hari Selasa besok bertempat di kantor Camat Ternate Selatan. Kemudian kota Tidore Kepulauan itu juga akan launching tapi di tanggal 24 Juli ini. Untuk di tingkat provinsi kita tidak ada launching. PJ Gubernur bersama Ibu Ketua TPPKK Provinsi untuk melakukan peninjauan di salah satu pos layanan imunisasi di Galala, layak kerja Puskesmas Sofifi pada tanggal 29 Juli 2024. Menyinggung mengenai logistik untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio besok, kata Irwan Mustafa, semua sudah berada di kabupaten kota serta puskesmas. Hanya saja ada 3 puskesmas di Halmahera Tengah yang tidak dapat diantar logistik karena mengalami bencana banjir sehingga kesulitan transportasi. Logistik alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai di kabupaten kota, bahkan 95% sudah sampai di puskesmas atau di kecamatan, kecuali 3 puskesmas di Halmahera Tengah, yaitu Puskesmas Kobe, Lelilev, dan Patani kalau tidak salah. Itu yang saat ini belum bisa didistribusikan vaksin berhubung karena sedang terjadi bencana banjir, sehingga akses masyarakat untuk ke sana itu sementara ini tidak bisa kita lakukan. Melalui pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio Nasional diharapkan kepada masyarakat yang memiliki bayi dan balita dapat membawa anaknya untuk mendapatkan tetes manis polio sehingga dapat terhindar dari penyakit lumpuh layu. Nanang Adrani melaporkan. Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dea. Silakan informasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan kondisi di wilayah Maluku Utara Senin 22 Juli 2024. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Beda, Maba, Batang 2, Patani, Gane, Bajan, Tidore, Ternate, Taliabu, dan sekitarnya. Serta perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Batang 2, Mongole, JB, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Waspada potensi terjadi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan yang dapat menyebabkan peningkatan ketinggian gelombang. Himbauan kepada masyarakat juga terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini.
Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.